Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. bersama saya Asyatun dari SD Negeri 01 Karangsari. dan saya Herdianto dari SD Negeri 03 Gunung Sari. Saya Yulisis Triana dari SMP Negeri 3 Pulau Sari. Selamat menyaksikan. Pagi Pak Herdi. Selamat pagi Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Herdi hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa sekali hari ini. Kalau Bu Asih bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat, baik Pak, luar biasa juga. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Pak Herdi ya Pak Herdi. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini, yaitu baik Pak Herdi pada coaching hari ini ya Pak. Antara coach dan coachee saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Pak. Apakah Pak Herdi dalam memberikan coaching pada coachingnya sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Herdi memberikan pertanyaan kepada coachee, sudah berbobot atau belum? Dan apakah coachee-nya nanti bisa merespon pertanyaan dari Pak Herdi sendiri atau bagaimana ya Pak? Untuk itu kita sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya ya Pak. Pertanyaan saya yang pertama, yaitu saya akan tanyakan pada Pak Herdi adalah kompetensi apa yang akan Pak Herdi kembangkan pada coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yang pertama adalah vision atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, untuk pertanyaan kedua nggih Pak Herdi, yaitu kompetensi mana yang Pak Herdi ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Mungkin secara spesifik nanti saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh nggih. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak Herdi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Herdi sendiri dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coaching saya nantinya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh iya, cukup bagus ya Pak. Demikian dulu ya Pak, praobservasi kali ini. Silakan nanti Pak Herdi melanjutkan bersama coachingnya Pak Herdi sendiri. Baik Bu, terima kasih Bu Asih. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Herdi. Bu Yuli sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana dengan Pak Herdi sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar Bu Yuli ada yang mau disampaikan atau diceritakan Ibu? Iya nih Pak, jadi ada yang ingin saya sampaikan. Kita mungkin ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya, minta waktunya sekitar ya 15-20 menit. Oke, baik Bu. Apa yang ingin Bu Yuli sampaikan Ibu? Jadi begini Pak, saya itu merasa dilematis ya Pak terhadap kondisi guru-guru di lingkungan sekolah saya sekarang ini. Di zaman yang apa-apa sudah modern dan berkembang pesat, masih banyak guru-guru yang masih menggunakan metode mengajar konvensional. Dari tahun-tahun itu saja, tidak pernah ada perubahan. Paling tidak ya hanya metode ceramah yang digunakan Pak. Jadi kayak sepertinya kurang bervariatif gitu loh Pak. Jadi permasalahan dari Bu Yuli ini adalah penggunaan metode pembelajaran dari rekan sejawat yang kurang berhasil. Iya betul sekali Pak. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita pada hari ini ya Bu, apa sih yang ingin Ibu Yuli dapatkan? Jadi pada percakapan pada hari ini saya ingin mendapatkan suatu solusi atau sebuah perubahan ya Pak. Saya pengen nih guru-guru itu mampu menguasai berbagai metode pembelajaran, ya setidaknya 1 atau 2 lah, artinya ada perubahan gitu.
sehingga pembelajaran yang mereka lakukan itu tidak monoton, sehingga anak-anak juga lebih bersemangat dalam belajar. Ya minimal mereka mampu membuat misalkan sejenis kayak PPT mungkin ya Pak untuk ditampilkan. Jadi ada media yang mereka gunakan dalam pembelajaran ketimbang hanya menggunakan metode ceramah saja. Selain tentunya bikin ngantuk ya Pak ya, juga membosankan menurut saya, sehingga nanti siswa akan kurang bersemangat dalam menerima pelajaran Pak. Oke, ini dari yang Bu Yuli sampaikan tadi nih ya Bu, variasi dalam menggunakan metode model gitu nih Bu. Iya. Katakanlah itu kondisi idealnya berada di level 10 nih Bu. Iya Pak. Lalu kira-kira kondisi yang sekarang ini Ibu Yuli rasakan ya Bu, mereka itu masih berada di level berapa nih Bu? Mungkin kalau saya perkirakan mereka itu mungkin masih berada di level 5 ya Pak, karena memang masih sebagian besar guru-guru di tempat saya itu masih menggunakan metode lama seperti konvensional Pak. Oke, di kondisi sekarang ini ya Bu, kira-kira di level berapa nanti Bu Yuli ingin tingkatkan supaya terlihat adanya perubahan pembelajaran yang nantinya lebih bervariatif lagi nih Bu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 misalnya ya Pak. Kalau untuk lebih tinggi misalkan 10 itu kan masih ya bisa dikatakan cukup sangat sulit lah, karena pembelajaran bervariatif ini kan butuh sebuah proses dan pengenalan lebih dalam ya dalam untuk guru maupun siswa-siswa yang ada di sekolah Pak. Iya Bu. Nah kira-kira nih usaha apa ya yang Bu Yuli ingin lakukan untuk mendapatkan perubahan tersebut ke level 7 nih? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, mungkin bisa salah satunya dengan cara mentoring, kemudian pendampingan individu secara face to face Pak Hedi. Oke, selain mentoring dan pendampingan individu secara face to face nih Bu, Ya. Apakah ada cara lain atau usaha lain yang ingin Ibu Yuli lakukan? Mungkin nanti saya akan mencoba berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah serta Wakakurikulum untuk membuat sebuah kegiatan semacam webinar atau workshop Pak, yang tujuannya itu memotivasi guru-guru agar mampu menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, baik Bu. Berarti Bu Yuli itu sudah merencanakan tadi ada mentoring ya Bu, Iya. terus pendampingan individu, Betul. terus ada kegiatan semacam workshop atau webinar. Nah ini Bu, Iya. dari ketiga kegiatan ini ya Bu, manakah nih yang kira-kira bisa Bu Yuli lakukan atau realisasikan lebih cepat di kondisi yang sekarang ini Bu? Mungkin mentoring ya Pak ya, karena kalau kayak workshop atau webinar itu kan butuh persiapan yang lebih ya, selain dari segi waktu, biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten Pak. Iya betul Bu. Untuk melakukan rencana mentoring tadi nih Bu, kira-kira Bu Yuli membutuhkan seseorang yang akan terlibat dalam kegiatan mentoring ini tidak Bu? Mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang tentunya punya pengalaman menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariatif ini Pak. Oke, berarti nanti Bu Yuli akan melaksanakan mentoring dengan cara kolaborasi dengan sejawat Ibu. Lah kira-kira nih Bu, kapan nih Bu Yuli akan melakukan proses mentoring tersebut nih Bu? Saya rasa secepatnya ya Pak ya, karena kan lebih cepat lebih baik ya. Mungkin saya ambil waktu di tahun awal ajaran baru semester ini Pak. Oke, bagus sekali Bu. Oke, dari percakapan kita hari ini ya Bu Yuli, apa yang Bu Yuli dapatkan nih? Yang saya dapatkan pada percakapan kita hari ini yaitu saya mendapatkan gambaran Pak, supaya adanya perubahan di sekolah saya terkait penggunaan metode, media pembelajaran pada rekan-rekan sejawat, dengan adanya misalkan tadi seperti mentoring, pendampingan individu, dan pelaksanaan semacam workshop atau webinar Pak. Oke, berarti Bu Yuli sudah mendapatkan gambaran ya terkait dengan penggunaan metode dan media pembelajaran yang bervariatif tadi ya Bu. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya Bu. Nanti kita ketemu lagi setelah Bu Yuli mengadakan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih, pengen tahu ya Bu, pengen dengar kelanjutannya nih Bu.
Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Herdianto. Ya, sama-sama Bu. Baik, saya akhiri cukup sampai di sini ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herdi. Waalaikumsalam Bu Asih. Pak Herdi sudah melakukan coaching ya tadi sama Bu Yuli. Alhamdulillah Bu, sudah. Alhamdulillah, baik Pak Herdi. Sebelum penutupan Pak Herdi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak Herdi yang berhubungan dengan coaching tadi Pak Herdi sendiri. Yang pertama yaitu apa saja yang Pak Herdi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Herdi. Pada saat coaching tadi ya Bu, saya itu Ya. melakukan coaching dengan alur Tirta Ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, Ya. rencana aksi dan juga tanggung jawab. ya, Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. oh oke Pak Herdi. Menurut saya ya Pak, tadi saya mengamati coaching dari Pak Herdi dengan Bu Yuli ya. Sebagai observer proses coaching tadi sudah berjalan baik Pak, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga tadi Pak Herdi sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga menemukan solusinya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Pak Herdi, untuk Pak Herdi setelah coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Herdi lakukan tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu nanti lebih memahami lagi bagaimana coaching dengan alur Tirta, sehingga Ya. nanti kedepannya pada saat saya melakukan coaching akan lebih baik lagi. Oh, oke. Cukup bagus ya Pak Herdi tadi coachingnya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak Herdi. Mungkin lain waktu kita bisa melakukan coaching lagi ya Pak, biar saya bisa observasi lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Herdi. Gitu, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.